News di acara Ngopi, Ngobrol Pintar Perihal Indonesia. Saat ini kru Arus News dengan tim dari manajemen Ahad Media Tama Group berada di wilayah Ngampilan, daerah Istimewa Yogyakarta. Acara Ngopi, Ngobrol Pintar Perihal Indonesia ini adalah merupakan racikan dari Ahad Media Tama Group Manajemen yang kita akan mengangkat bahwa penegakan supremasi hukum di Indonesia memang harus menjadi hal yang utama. Ini satu bukti bahwa sangat dirindukan oleh masyarakat. Berdasarkan informasi yang berhasil kita himpun, di wilayah Ngampilan ada satu kejadian yang tidak layak untuk menjadikan contoh, dan kejadian ini diduga merupakan bagian dari tindakan amoral dari seseorang yang, mohon maaf, mengaku sebagai pemuka agama. Tetapi kenyataannya dirinya malah melakukan tindakan amoral, termasuk pelecehan seksual dari murid ngajinya. Dan kita akan coba mewawancarai dengan orang tua korban dengan inisial Nini. Selamat siang, Bu Nini. Selamat siang, Pak. Ya, Bu Nini, ini dari kejadian putri Ibu dengan inisial Adelweis, gitu ya. Ini sebenarnya dimulai dari tahun berapa sih, Bu? Dimulai dari tahun 2001 sampai 2023. Oke. Terus baru terjadi laporan atau pengakuan dari putri Ibu dimulai kapan, Bu? Mulai Mei kemarin, mulai Mei tanggal 11 Mei 2025. Ibu kenal dengan terduga? Kenal. Yang wajahnya di samping ini ya, betul ya? Iya, ini. Oke. Baik. Sahabat Arusnya, terduga dalam catatan dan informasi dari kanan kiri yang sering dia hadir di sebuah pengajian-pengajian bernama Fuad. Dan tadi kami sempat mengobrol dengan salah satu takmir masjid yang biasa dia lakukan khutbah Jumat. Ternyata saat ini masjid di wilayah kota Jogja sudah mulai memblacklist nama tersebut. Bu, ya. Si terduga saat ini ditahan di mana, Bu? Di Lapas Wirogunan. Lapas Wirogunan. Ya. Oke, baik. Lalu Ibu sebagai seorang ibu kandung, apa saat itu ketika mendengar aduan dari putri Ibu? Sangat shock, Pak. Saya nggak mengira sama sekali kalau ustadznya berbuat seperti itu. Kemauan dan kira-kira kepengennya Ibu kalau melihat dia adalah seorang pemuka agama lah ya, katanya. Ya. Dan dia otomatis mengerti tentang hukum agama, tapi tiba-tiba melakukan pelanggaran. Kira-kira apa yang Ibu inginkan dari aparat penegak hukum? Saya ingin pelaku dihukum seberat-beratnya karena itu sudah melanggar kode etik. Moral ya? Ya. Moral agama dan negara ya? Ya. Baik, sahabat Arusnya, himbauan buat para penegak hukum, baik itu polisi maupun pengadilan. Pasal 473 ayat 1 di tahun 2023. Di sini ada unsur ancaman. Oh iya, kita ingin tanyakan, Bu, saya sempat dapat laporan bahwa dari pelaku sempat mengancam korban. Ya, apa, Bu, ancamannya? Dia sering bilang sama anak-anak kalau dia bisa membunuh tanpa menyentuh. Oh, bisa membunuh tanpa menyentuh. Luar biasa. Ini seperti kayak dukun ya. Padahal di dalam Islam tidak boleh kita mempercayai dukun kecuali dukun beranak. Ya. Baik. Jadi di sini sudah masuk ada unsur ancaman yang mungkin saat itu korban masih berusia sangat belia sekali, sehingga tidak berpikir panjang gitu ya. Jadi
plus dengan ancaman, kita lihat pasalnya, hukuman seberat-beratnya adalah 12 tahun penjara. Terima kasih sahabat Arus News, dan juga buat aparat kepolisian khususnya yang berada di wilayah kota Yogyakarta dan juga penegak hukum dari pengadilan, jangan pernah Anda sekali-kali bermain dengan ranah hukum, apalagi menerima suap. Dan konon si terduga ini memiliki adik seorang ulama yang cukup kondang di wilayah Jawa Timur, gitu Bu ya? Ya, betul. Semoga permasalahan ini bisa selesai dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya, dan korban bisa melakukan aktivitas kembali dengan normal. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dengan seadil-adilnya. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih.